Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi kami yang berjudul Gerakan Sosial. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah Nasution. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri. Materi bab 7 akan disampaikan oleh 4 pemateri, yaitu pemateri pertama oleh saya sendiri, pemateri kedua oleh Saudari Anggira Tulangi, pemateri ketiga oleh Saudari Aisyah Haminda, dan pemateri terakhir oleh Saudari Velen Afifah. Baiklah, langsung saja saya menyampaikan materi pertama, yaitu A. Gerakan melawan pemerasan. Pada abad ke-19 dan ke-20 diketahui negara kita, yaitu Indonesia, pernah mengalami perlawanan, kerusuhan, kegaduhan, berandalan, dan sebagainya, yang mana kejadian ini sangat mengguncang masyarakat serta pemerintah waktu itu. Peristiwa-peristiwa tersebut banyak terjadi di daerah pedesaan. Bisa dikatakan hampir setiap tahun pada salah satu daerah terjadi pergolakan sosial yang endemis sifatnya. Gerakan itu merupakan ketakutan sosial yang sangat besar di daerah pedesaan. Dengan timbulnya pergolakan itu dapat dianggap sebagai suatu ledakan daripada ketegangan, permusuhan, ataupun pertentangan yang terdapat pada masyarakat pedesaan. Nah, diketahui pula sikap rakyat dalam mengambil bagian dalam gerakan-gerakan yang sangat radikal karena mereka digerakkan oleh harapan-harapan yang ditimbulkan oleh ajaran-ajaran mesianistis atau milenaristis dan juga pandangan eskatologi yang bersifat revolusioner. 1. Pendahuluan. Sepanjang abad ke-19 dan awal abad ke-20 merupakan suatu gejala historis dari masyarakat petani pribumi. Pada umumnya, hampir semua perlawanan atau kerusuhan yang terjadi di tanah partikelir merupakan akibat dari adanya tuntutan pajak dan kerja rodi yang tidak adil terhadap kaum petani di daerah itu. Diketahui kerusuhan pada hakikatnya tidak mempunyai ciri-ciri umum sebagai gerakan sosial, meskipun isu-isu tentang adanya kebangkitan agama atau fanatisme Islam seringkali disertakan dalam laporan tuan tanah atau pemerintah. Bukti yang menunjukkan intensitas fanatisme itu tidak banyak terlihat dengan adanya harapan yang milenaristis atau mesianistis. Dengan adanya hak istimewa, seorang tuan tanah melakukan eksploitasi tanah miliknya semaksimal mungkin. Bahkan tidak jarang pihak tuan tanah melakukan berbagai kecurangan dengan cara memanipulasikan rejelemen dan kontrak-kontrak kerja yang ada. Tuan tanah mempunyai koordinasi yang cukup tinggi dalam mengatur para aparaturnya dalam upaya mencapai semua tujuan-tujuannya. Selain itu, hubungan yang baik dengan para pejabat Eropa maupun pribumi yang seharusnya menjadi pengontrol atas semua tindakan para tuan tanah yang dinilai berlebihan atau melenceng dari ketentuan tanah partikelir. Dengan demikian, pengaduan para petani atau penduduk setempat dapat mereka redam sebelum mencuat keluar wilayah tanah partikelir. Nah, faktor-faktor semacam inilah yang membuat gerakan-gerakan petani di tanah partikelir umumnya merupakan perlawanan yang dilindasi rasa benci terhadap pungutan cukai dan tuntutan kerja rodi yang berlebihan dan tidak berkeadilan. 2. Gerakan di Tanah Jawa. Dalam gerakan ini membahas mengenai perlawanan petani Ciamas dalam bentuk aksi kolektif dengan kekerasan yang cukup berarti terjadi 2 kali pada tahun 1886. Perlawanan pertama terjadi pada bulan Februari di bawah pimpinan camat Ciamas bernama Haji Abdurrahim yang datang ke Apan untuk menangkap dirinya di kampung Pasir Angsana, Ciamas yang berada dekat dengan perbatasan tanah partikelir Ciampea. Nah, perlawanan kedua terjadi sekitar 3 bulan kemudian, yaitu bulan Mei, di bawah pimpinan Muhammad Idris, seperti halnya Apan. Pada awalnya Idris merupakan petani biasa yang terikat kontrak kerja dengan tuan tanah Ciamas. Sejak akhir tahun 1885, Idris sudah merasa kecewa kepada pihak tuan tanah. Dalam peristiwa-peristiwa Ciamas ini diketahui pula masalahnya bahwa para petani merasa tertekan dari pungutan pajak dan beban kerja yang berat, serta sebagai berbagai tindakan yang tidak adil. Pengalaman atau rasa senasib itu yang menjadikan faktor utama terbentuknya identitas yang sama yang menjadi modal utama dalam melakukan aksi kolektif melawan pihak tuan tanah. Pihak tuan tanah maupun pemerintah setempat mengidentifikasi adanya fanatisme keagamaan dalam aksi kolektif tersebut. Untuk memahami gerakan petani
Ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama mengenai jenis lingkungan, budaya tempat, ideologi gerakan itu berakar. Nah, yang kedua, letak jelas pemimpinan itu terletak di tangan orang yang awam, yaitu yang bukan pemimpin agama seperti para haji dan kiai. Nah, yang ketiga, peran yang dimainkan oleh pelaku magico religius atau dukun dalam perkembangan perlawanan. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi pertama. Langsung saja untuk materi kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Anggi Ratulangi. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Anggi Ratulangi akan menjelaskan mengenai materi yang kedua, yaitu materi mengenai gerakan Ratu Adil. Yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, pendahuluan yaitu sama seperti gerakan tradisional pada umumnya, gerakan ini merupakan sebuah kerusuhan mesianistis di Jawa atau sebuah pergolakan yang sangat terbatas tempatnya dan pendek umurnya, contohnya di sebuah desa. Nah, gerakan ini selalu bersandar pada segi-segi ghaib dan menjelma ke dalam segi-segi eskatologis dan milenaristis. Nah, awal munculnya gerakan ini karena adanya seseorang yang menerima pesan sebagai pemimpin, nabi atau juru selamat yang kemudian diikuti oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, adapun mesianistis di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Nah, mesianistis di Jawa Timur itu merupakan gerakan yang dengan masa terpanjang. Contohnya itu seperti peristiwa Diponegoro yang terjadi pada akhir tahun 1720. Nah, sedangkan gerakan mesianistis di Jawa Barat atau di daerah Sunda itu disebut dengan istilah gerakan Ratu Adilnya disebut dengan istilah gerakan Ratu Sunda. Nah, gerakan Ratu Adil ini terjadi selama abad 19. Nah, jadi di awal pertengahan abad 19 itu gerakan ini mulai melokal dan termuat ke dalam laporan pemerintah. Jadi bisa dikatakan bahwa kehidupan mesianistis rakyat merupakan hal yang penting di mata pemerintah. Selanjutnya di pertengahan kedua, ide-ide mesianistis ini pun mulai tampak. Nah, untuk mengetahui adanya latar belakang gerakan ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu latar belakang budaya, sehingga kita bisa mengetahui latar belakang terjadinya gerakan mesianistis ini. Nah, gerakan mesianistis ini terjadi di berbagai pedesaan. Nah, selanjutnya pada akhir tahun 1910, sekitar tahun segitu, gerakan ini mulai memiliki atau mulai tampak, sehingga tidak heran bahwa gerakan ini bisa berdampingan dengan gerakan nasionalisme modern. Nah, hal ini terjadi karena kurangnya atau tidak meratanya pengaruh dari westernisasi. Nah, kita tahu bahwa di daerah pedesaan itu masyarakatnya masih sangat mempertahankan tradisi, sedangkan di daerah perkotaan itu masyarakatnya sudah meninggalkan tradisi, kurang lebihnya seperti itu, dan sudah mulai memasuki kehidupan modern. Baik, yang kedua yaitu gerakan di Jawa. Nah, adapun gerakan-gerakan Ratu Adil di Jawa itu kurang lebih ada 9 gerakan. Yang pertama yaitu gerakan Kasan Mukmin, yaitu pada tahun 1903 terdapat seorang kiai bernama Kasan Mukmin yang mengaku menerima wahyu dan mengaku sebagai Imam Mahdi. Nah, jadi beliau inilah yang memicu atau yang memulai, yang menggerakkan sebuah gerakan peristiwa Gadengan, di mana itu sebuah peristiwa pemberontakan kepada Bupati Sidoarjo. Nah, beliau ini mengaku sebagai Imam Mahdi, namun masyarakat meragukan pengetahuannya akan Islam, karena pengetahuannya akan Islam itu sangat minim atau sangat diragukan oleh masyarakat, bahkan oleh seorang penasihat dari Belanda. Nah, beliau ini mengaku sebagai Imam Mahdi. Kemudian beliau menganjurkan untuk memulai peperangan jihad untuk melawan pemerintahan Belanda. Nah, kemudian beliau membagi-bagikan jimat. Namun itu tadi, pengetahuannya akan Islam masih diragukan oleh masyarakat. Nah, masa muda Kasan Mukmin ini kurang diketahui, namun beliau merupakan seorang yang penting.
Nah, beliau mendapat pengakuan Imam Mahdi dikarenakan pertemuan beliau dengan seorang kiai bernama Kiai Keraptak. Nah, dari pertemuan tersebut mereka membahas mengenai ramalan-ramalan Jayabaya dan ramalan lain sebagainya. Sehingga dari hasil pertemuan itu dia yakin bahwa dirinya adalah seorang Imam Mahdi. Awal mulanya yang diberitahukannya adalah taman keritnya, kemudian secara diam-diam kepada orang lain dan secara terang-terangan kepada para pengikutnya. Nah, sebelum terjadi pemberontakan, beliau mengatur sebuah rapat rahasia, yaitu yang terdiri di 4 desa, salah satunya di desa Kebun Pasar. Nah, yang menjadi pusat pertemuan itu di desa Kebun Pasar. Mengapa? Karena di desa ini merupakan salah satu desa yang rakyatnya itu banyak kerusuhan di desa ini, jadi bisa dijadikan jadi sangat cocok untuk pertemuan rapat. Nah, awal mulanya itu pemberontakan itu diatur pada tanggal 29 Mei pada hari Minggu, namun dimajukan menjadi hari Jumat tanggal 27 Mei bertepatan dengan hari Gerebek atau hari Maulid Nabi. Nah, di hari Jumat pagi itu mereka melakukan berbagai ritual seperti sembahyang subuh, mandi air Zam-Zam, dan zikir semalam suntuk. Nah, pemberontakan pun terjadi kepada Bupati Sidoarjo, dan akhirnya Bupati Sidoarjo dan pihak pemerintah kepolisian dapat melerai pemberontakan. Nah, dalam pemberontakan tersebut Hasan Mukmin itu pun mati karena dia tidak ingin ditawan. Sekitar ada 83 orang yang ditawan, 40 orang yang meninggal dan 20 orang yang mengalami luka-luka. Nah, alasan dari pemberontakan ini sendiri pun karena adanya rasa kebencian masyarakat terhadap peraturan pemerintah yang dianggap tidak berjalan semestinya, terutama aturan mengenai penggunaan tanah. Selanjutnya yaitu pemberontakan yang terjadi kepada Bupati Nganjuk, yaitu pemberontakan yang dipimpin oleh Darmojojo pada tahun 1907. Nah, Darmojojo ini merupakan seorang petani kaya raya, namun ia mengaku sebagai Ratu Adil. Nah, beliau melakukan atau menyusun pemberontakan kepada Bupati Nganjuk. Namun, alasan pemberontakan ini semata-mata tidak seperti pemberontakan lain. Alasannya karena peraturan pemerintah, namun alasan dari pemberontakan ini sendiri adalah karena rasa ketaatan dari para pengikut-pengikut Darmojojo. Nah, jadi beliau melakukan pemberontakan ini tanpa alasan yang pasti, namun hanya ingin saja melakukan pemberontakan. Nah, pemberontakan pun dilakukan pada tanggal 29 Januari pada tahun 1907. Alhasil Bupati Sidoarjo dan pihak-pihak lainnya dapat melerai. Terdapat yang ditawan itu cukup banyak, termasuk yang ditawan itu adalah Darmojojo sendiri. Nah, yang ketiga yaitu peristiwa Dietz yang terjadi pada tahun 1918. Nah, pemberontakan gerakan ini dipimpin oleh Dietz, seseorang yang mengaku sebagai Ratu Adil dan mengaku sebagai salah satu putra kerajaan. Nah, dalam peristiwa ini, dalam gerakan ini tidak adanya ditemukan jejak-jejak pemberontakan. Namun pengikut Dietz ini cukup banyak dan cukup berpengaruh di Jawa Tengah. Sangat berpengaruh di Jawa Tengah. Selain di Jawa Tengah juga berpengaruh di daerah Yogyakarta. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu gerakan Nur Hakim dan Malang Juda yang terjadi secara berurutan dari tahun 1870 sampai 1871 dan 1885 sampai 1886. Nah, jadi pemberontakan ini terjadi secara berurutan. Nah, selanjutnya terjadi juga peristiwa Ahmad Nisa. Nah, di daerah Banyumas juga terjadi pemberontakan lainnya. Terjadi 2 pemberontakan. Itu yang pertama pada tahun 1919 yang dipimpin oleh Ahmad Qosdi dengan melawan
dengan perang melawan orang-orang kafir, yaitu melawan orang-orang Cina yang ada di Sidoarjo. Nah, jumlah pengikutnya itu pun sekitar 50 orang. Nah, yang kedua itu gerakan yang dipimpin oleh Muhammad Sirat yang terjadi pada tahun 1920 yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Nah, adapun pemicu dari pemberontakan ini karena adanya penolakan terhadap lumbung padi, dan yang kedua itu penolakan terhadap perkawinan tata cara menurut Islam. Jadi karena kedua hal tersebut dilakukannya pemberontakan. Selanjutnya yang ke-8 yaitu gerakan di Mojokerto yang terjadi pada tahun 1921, dipimpin oleh seseorang yang bernama Bulkim yang mengaku sebagai Ratu Adil dan bergelar Suropati Ngalugu. Dan yang ke-9 yaitu ada lagi seorang yang mengaku sebagai titisan seperti itu yang bernama Pak Jebrak. Nah, jadi ada 9 pemberontakan yang terjadi di Jawa. Nah, pemberontakan ini yang merupakan salah satu pemberontakan gerakan-gerakan Ratu Adil di Jawa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Anggi yang sudah menyampaikan materinya. Untuk materi ketiga akan disampaikan oleh Saudari Aisyah Haminda. Pada Saudari Aisyah, saya persilahkan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan mengenai gerakan Samin. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai gerakan Samin. Gerakan Samin muncul pada abad ke-19 sampai pada sekarang, pada pemerintahan Hindia Belanda. Gerakan Samin memiliki ciri-ciri yang sangat unik seperti jujur, rajin, tidak memandang derajat, dan berhasil dalam bercocok tanam dan bahkan menghargai kaum perempuan. Namun di sisi lain tidak semua pedesaan atau pelaku petani yang mengikuti gerakan Samin, hanya beberapa pedesaan dan pelaku yang seperti petani-petani yang memiliki perekonomian cukup. Gerakan Samin sangat memicu atau membawa kecemasan pada pemerintahan Hindia Belanda, dikarenakan gerakan Samin bisa memberontak pemerintahan yang ada pada pemerintahan Hindia Belanda. Namun menurut para ahli keagamaan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, gerakan Samin sangat berpengaruh terhadap kemajuan pemerintahan tersebut karena gerakan Samin sangat pandai dalam hal perekonomian seperti pertanian. Oke, selanjutnya gerakan di Jawa. Pada bulan Januari 1903, Presiden Rembang melaporkan kepada pemerintahan Hindia Belanda bahwa jumlah orang Samin pada saat itu hanya 300-an. Namun seiring berjalannya waktu, bertambahnya tahun dan bulan, penduduk Samin atau orang Samin memiliki perkembangan penduduk yang sangat pesat, yaitu pada tahun 1905 mencapai 300 penduduk atau 300 orang Samin. Orang Samin adalah mereka yang menganggap dirinya sebagai penganut ajaran Surantiko. Pada tahun 1907 timbul densus-desus yang melaporkan bahwa orang-orang Samin akan memberontak terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Dengan kepergian Surantiko, orang-orang Samin mengalami kemunduran. Namun biarpun begitu mereka mengalami kemunduran, akan tetapi mereka tetap maju. Pada abad ke-20-an, orang-orang Samin mengalami kemeningkatan yang sangat begitu cepat. Dan pada saat itu mereka mengalami atau mulai nampak kekerasan yang akan mereka lakukan. Orang Samin menganggap diri mereka sebagai pengikut Adam dan tidak mempercayai adanya Allah ataupun Tuhan yang Maha Esa. Sebetulnya agama Adam ini menganut aspek-aspek mengenai pertanian, yaitu sebagai pertanda suburnya tanaman para petani jikalau mereka menganut agama Adam. Sifat lain yang dimiliki orang Samin yaitu mengenai etika yang sangat ketat. Jika dilihat sepintas, orang Samin menentang
pemerintahan Hindia Belanda karena tekanan dari ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Masalah ini juga membebani rakyat Samin pada bidang kehutanan baik di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur, bahkan di daerah Madiun. Ada satu aspek penting yang harus dikemukakan dalam gerakan Samin, yaitu gerakan Samin ini sesungguhnya adalah tidak homogen. Setelah Surontiko Samin dibuang, para pemimpin yang membuang Surontiko memiliki perbedaan pendapat yang berbeda-beda. Demikian memang dapat dipahami karena tidak ada tertulis yang ditinggalkan oleh gerakan Samin. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Aisyah Eminda yang sudah menyampaikan materinya. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Velen Afifa. Pada Saudari Velen, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Velen Afifa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang keempat sekaligus materi yang terakhir. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi ini dengan judul Gerakan Sekte Keagamaan. Gerakan Sekte Keagamaan ini mempunyai 3 materi, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua gerakan di Jawa, dan yang ketiga yaitu gerakan di Tanah Batak. Yang pertama pendahuluan. Di luar arus perkembangan Mesianisme yang berlangsung selama abad ke-19 dan ke-20, terdapat pertumbuhan sekte-sekte keagamaan yang baru, yang memuat berbagai tingkatan kepercayaan dan pandangan, baik dari tingkatan kepercayaan Islam yang ortodoks maupun tingkat ide-ide yang mencerminkan sikap yang bertentangan dengan Islam. Dalam pertumbuhannya, gerakan milenaristis sangat menarik bagi golongan petani pada khususnya dan lapisan bawah pada umumnya. Dalam beberapa hal, munculnya gerakan ini merupakan suatu jawaban terhadap situasi sosial yang diciptakan oleh dominasi kolonial. Pada umumnya, gerakan-gerakan sekte yang seringkali menunjukkan corak umum dari gerakan pemberontakan lainnya dan sering juga memuat unsur-unsur protes rakyat terhadap tekanan dari golongan yang berkuasa seperti gerakan-gerakan kerusuhan lainnya di pedesaan. Lahirnya gerakan milenaristis ataupun gerakan sekte ini menampilkan pemimpin-pemimpin yang karismatis, seperti yang diduduki oleh para guru, haji, atau kiai, dan memberikan tempat bagi rakyat untuk bersatu dalam ikatan keagamaan. Anggota-anggota gerakan sekte merasakan dirinya tenggelam dalam situasi masyarakat yang tampak tengah mengalami demoralisasi. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk menarik diri dari lingkungan tersebut. Gerakan sekte memberikan jalan pelariannya, yaitu melalui ajaran mistisisme yang penuh kerahasiaan. Dengan kata lain, gerakan-gerakan itu menampilkan suatu sistem kepercayaan yang bulat dan lengkap dengan kepemimpinannya bagi mereka yang pegangan kehidupan tradisionalnya sedang guncang. Gerakan sekte ini memiliki unsur pertentangan yang bersifat ganda. Di satu pihak, sekte-sekte bertentangan dengan golongan elit birokratis. Sekte-sekte cenderung untuk menyaingi elit agama dan penguasa, sehingga dengan demikian menarik pendukung-pendukung yang kebanyakan terdiri atas kalangan orang-orang yang tertekan oleh golongan yang berkuasa. Sebagai ungkapan protes, gerakan sekte ini tidak hanya menyalurkan perasaan kebencian atau dendam yang disebabkan oleh kebobrokan, tetapi sekte ini juga sanggup memberikan jalan bagi anggota-anggotanya untuk memperoleh identitasnya di dalam suasana perubahan sosial dan demoralisasi. Dapat dikatakan bahwa kesadaran identitas golongan secara kuat ditentukan oleh pengaruh sosial kultural yang ada di tiap-tiap sekte. Oposisi mereka dalam beberapa hal ditujukan kepada agama yang resmi. Unsur-unsur ideologi yang mendukung semangat revitalisme kebanyakan berasal dari anasir-anasir budaya Jawa pra-Islam yang dalam kehidupannya terletak di luar tradisi besar Islam. Unsur-unsur ideologi inilah yang sering disebut sebagai ideologi abangan.
Selanjutnya, materi yang kedua yaitu gerakan di Jawa. Mengenai gerakan sekte yang sampai sekarang masih dapat dikenal, antara lain yaitu sekte Budiah yang didirikan oleh Haji Muhammad Rifangi dari Kalisala pada pertengahan abad ke-19. Sekte Budiah merupakan jenis pemurnian Islam yang menurut pendiriannya diadakan untuk melawan kebobrokan agama yang dirasakan telah merayap ke dalam masyarakat Islam di Jawa pada abad ke-19. Tujuannya adalah untuk mengadakan pembaruan Islam dengan cara kembali kepada ajaran yang murni. Ajaran-ajaran yang diberikan oleh Haji Rifangi diterima secara luas oleh penduduk perdesaan di daerah Keresidenan, Pekalongan, dan Kedung. Selain itu, ada juga ajaran yang menyebutkan bahwa orang harus percaya kepada Tuhan dan patuh kepada hukum negara. Dengan demikian, ajarannya dapat dikatakan sebagai ajaran masyarakat damai yang akhirnya ditujukan kepada soal penyucian dan penyempurnaan individu dengan jalan melalui pengendalian semua perasaan, keinginan, kemauan, dan pikiran. Dengan kata lain, gerakan ini lebih berhubungan dengan masalah keselamatan individu daripada masalah pemberontakan secara kolektif. Gerakan yang ketiga yaitu gerakan di Tanah Batak. Setelah Sisi Mangaraja ke-12 meninggal, timbul sebuah pergerakan yang disebut sebagai Parsihudamdam. Oleh sementara pihak, gerakan Parsihudamdam ini diduga merupakan kelanjutan dari gerakan Permalim. Dugaan ini didasari adanya berbagai persamaan ciri kedua gerakan ini, antara lain keduanya mengharapkan kedatangan Sisi Mangaraja untuk mendirikan kembali kerajaan Batak yang akan menciptakan ketentraman hidup bagi masyarakatnya. Timbulnya gerakan Parsihudamdam ini mempunyai berbagai kaitan dengan terjadinya berbagai perubahan ketika itu yang telah melahirkan guncangan dalam kehidupan masyarakat Batak yang tadinya terisolasi. Tata susunan masyarakat Batak, baik yang menyangkut ekonomi maupun politik, sosial, dan budaya, mengalami perubahan-perubahan tertentu dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup masyarakat Batak pada waktu itu. Dalam gerakan Parsihudamdam ini telah ditemukan berbagai faktor yang menyebabkan kita cukup sulit untuk menentukan jenis gerakannya. Gerakan ini jelas merupakan suatu sekte keagamaan, akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa gejala ini pun merupakan suatu gerakan yang menentang pemerasan karena adanya sistem pajak dan sistem rodi. Demikian pula, tidak akan salah jika kita menyebutnya sebagai suatu gerakan mesianisme, karena gerakan ini mengharapkan datangnya seorang raja, yaitu Sisi Mangaraja, untuk pada saatnya datang memimpin orang Batak untuk menciptakan suatu kehidupan damai berdasarkan sistem kehidupan yang pernah dialami oleh masyarakat-masyarakat yang lampau. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Velen Afifah yang sudah menyampaikan materi terakhirnya. Sekian hanya itu saja dari penjabaran materi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata maupun penyampaian kalimat yang salah, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.